Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran tematik. Seperti biasa, Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu di sini nanti anak-anak bisa membaca masing-masing di buku tematiknya tentang isi surat. Kemudian, di sini ada mengisi hitung keliling dengan berbagai bangun. Di bawah ini ada satuan panjangnya berapa. Ini juga sudah kita pelajari ya di materi sebelumnya. Kalian insya Allah mudah-mudahan kalian masih ingat untuk mengerjakannya. Ibu sudah jelaskan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu di sini ada di halaman 157 kalian lihat ada berbagai ragam budaya Indonesia ya. Ada berbagai macam pakaian adat budaya di Indonesia ya, yang tentunya Indonesia itu adalah negara yang kaya ya. Negara yang kaya Indonesia itu. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau ya. Jadi Indonesia itu terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Begitu juga dengan bahasa ya. Bahasa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya juga ada bahasa, makanan, tarian, dan yang lainnya juga. Indonesia memiliki kaya akan budaya ya. Indonesia itu memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Tentunya kalian juga sudah belajar ya, Pancasila itu ada 5 ya. Di sini sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Dan di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari sila keempat ya. Sekarang sila ketiga itu menjadi landasan kita katanya, supaya kita itu hidup rukun meskipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan. Di sini itu adalah semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Dan lambang negara kita adalah apa? Burung Garuda. Jadi lambang negara kita adalah burung Garuda, semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar negara kita adalah Pancasila ya. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai perbedaan ya. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami ya. Seperti kalian dengan teman kalian misalkan ya, itu kebiasaan pertengkaran itu harus dihindari, tidak boleh ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan juga di materi sebelumnya. Lalu kemudian kita lanjutkan di pembelajaran ke-6. Di sini ada alat komunikasi masa kini ya. Setelah kita kemarin belajar tentang beberapa alat komunikasi, dari alat komunikasi tradisional, alat komunikasi modern, alat komunikasi berupa lisan, berupa tulisan, dan sekarang juga ada alat komunikasi masa kini ya. Sekarang tentunya dengan perkembangan teknologi yang canggih untuk saat ini ya, ada alat komunikasi masa kini. Misalkan contohnya seperti menggunakan aplikasi penyampaian pesan. Ada katanya aplikasi tersebut yaitu seperti yang harus diunduh atau di-download ya, kalau kalian tuh di telepon genggam, di ponsel, di tablet atau di komputer ya. Dan yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain seperti apa? WhatsApp, Facebook, dan Messenger ya. Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, atau panggilan video. Bahkan sekarang bisa video ya, meskipun jarak jauh kita bisa video ya.
percakapan bersifat pribadi, hanya mengirim dan menerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut ya. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus ya. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Nah, anak-anak sudah 13 tahun atau belum? Nah, kalau belum berarti harus dalam pengawasan orang tua ya, tidak bermain HP terus, tidak bermain HP seharian ya. Ada batas-batasnya, harus dengan diawasi oleh orang tua atau pendampingan dari orang tua. Ya, ayo, siapa yang setiap harinya tidak lepas dari HP ya? Tidak ya. Jadi harus ada batasan-batasannya seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini alat komunikasi masa kini ya, sudah tadi Ibu jelaskan apa saja. Itu seperti ada WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Nah, seperti yang sekarang Ibu lakukan, Ibu misalkan memakai YouTube atau memakai WhatsApp, itu aplikasi dari komputer atau HP. Itu sebagai fasilitas untuk menyampaikan materi kepada kalian, karena qadarullah kita tidak bisa bertemu di dalam ruang kelas karena ada sesuatu hal ya. Dan semoga musibah ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali dalam satu kelas ya, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan bu guru dan yang lainnya. Nah, di sini masih sama dengan informasi. Nah, ada juga media sosial ya. Media sosial itu adalah media untuk berkomunikasi secara umum ya. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang, siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Seperti itu. Banyak ya sekarang media-media sosial. Tapi hati-hati ya, anak-anak tidak boleh dulu bermain media sosial karena belum cukup umur ya. Tadi sudah dijelaskan di atas 13 tahun. Untuk anak-anak kelas 3 berarti harus dalam pengawasan orang tua ya, seperti itu. Nah, kita sudah sampai di pembelajaran 6. Mungkin untuk nah, di sini ada mengukur keliling suatu bangun datar. Tadi juga sudah disampaikan di pelajaran matematika, itu sama ya. Nanti sama seperti ini cara mengerjakannya. Nah, kita udah sampai ke pembelajaran 6. Ibu mungkin tidak akan memberikan tugas karena sudah ada tugas matematika. Hanya saja mungkin di pelajaran matematik ini Ibu memberikan tugas yang berbeda ya, tugas yang lain, yaitu Ibu tugaskan kalian untuk membuat surat itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Itu ada di materi yang kemarin sebelumnya, di halaman sebelumnya ya, ada contohnya. Itu membuat surat ya, membuat surat boleh dihias, boleh sebaik mungkin. Sebentar Ibu cari dulu ya suratnya seperti apa. Nanti boleh dibuat dari kertas origami atau kertas karton boleh ya. Apabila belum ada kertasnya karena harus mencari di luar, nanti setelah kondisinya memungkinkan untuk membeli boleh, tapi tidak harus dikerjakan saat ini juga ya. Nanti boleh dikumpulkan setelah masuk, boleh beli setelah kondisinya membaik ya, tidak harus membeli saat ini juga ya. Nah, sebentar Ibu cari dulu contohnya. Nanti kalian juga bisa sambil nyari ya di bukunya masing-masing ada. Nah, seperti ini. Ada yang di halaman 122 atau 121. Nah, di halaman 121 nanti kalian membuat seperti ini ya. Membuat surat seperti ini atau kartu ucapan seperti ini. Boleh misalnya disampaikan untuk bu guru atau boleh untuk kalian sendiri. Ada alamatnya juga di sini. Kalian membuat seperti yang di halaman 121. Ini dikerjakan nanti ya kalau memang bahannya tidak ada ya. Kalau bahannya ada boleh langsung dibuat, tapi kalau jika bahannya belum ada nanti ditunggu sampai kondisi yang memungkinkan untuk membeli keluar, karena untuk saat ini kita tidak boleh keluar rumah dulu ya. Nah, itu lalu kemudian
yang di halaman 138. Nah, kalian boleh menggambar ya. Boleh menggambar di rumah, ini bisa dilakukan ya, bisa langsung dilakukan di rumah. Boleh menggambar, pilih salah satu motif ya, pilih salah satu motif dari keempat motif ini. Kalian pilih salah satu. Kalian boleh menggambar dan mewarnai ya boleh di kertas, di buku gambar atau di buku tulis tematik juga nggak apa-apa ya. Di buku tulis tematik kalian boleh menggambar, pilih salah satu gambar dari keempat gambar ini ya. Jadi Ibu ulangi, tugas tematik itu yang bisa dilakukan sekarang berarti menggambar ya, menggambar motif yang ada di halaman 137 atau 138. Anak-anak pilih salah satu, itu bisa dilakukan ya di rumah. Dan tugas yang kedua itu tadi membuat pesan ya, membuat yang seperti tadi ya, kartu membuat kartu itu boleh mengkondisikan dengan keadaan saja ya. Kalau memang belum memungkinkan sekarang ya boleh dikerjakan nanti ya, seperti itu. Untuk materi tematik mungkin hanya cukup sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.